Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi anak-anak kelas 11. Hari ini mata pelajaran PPKN akan belajar tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Oleh karena itu, silakan untuk diperhatikan materi ini sampai dengan selesai. Oke, anak-anak, yang akan dibahas di pertemuan pertama ini ya tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Itu ada sejarah perkembangan HAM di dunia terlebih dahulu ya, kemudian dilanjutkan dengan sejarah perkembangan HAM di Indonesia ya. Selain itu nanti kita juga akan belajar makna HAM itu seperti apa dan makna kewajiban asasi manusia itu seperti apa. Ya, selanjutnya HAM itu apa sih? Ya, tentu kalian sebagai warga negara, tentunya sebagai diri pribadi pasti bertanya-tanya ya, hak asasi manusia itu apa sebenarnya? Ya. Oke, sebelum itu anak-anak silakan untuk diperhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini ya. Ini ada gambar apa? Ya, orang dengan mengangkat bendera ya. Kemudian ini ada sekelompok mahasiswa yang melakukan demonstrasi ya. Terus kemudian ini ada gambar ya, berbagai macam agama yang di Indonesia. Terus kemudian ini juga ada peserta didik atau siswa yang sedang belajar. Nah, oleh karena itu, menurut kalian itu HAM itu seperti apa? Ya, silakan nanti untuk dipikirkan HAM itu apa ya. Oke, anak-anak, HAM itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh siapa? Oleh setiap manusia. Ya, sebagai apa? Sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, atau dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diganggu-gugat ya. Artinya apa? Hak asasi manusia itu dibawa sejak lahir. Ya, artinya sejak kalian dilahirkan ke muka bumi. Ya, dan ini melekat ya dan dimiliki oleh semua makhluk hidup. Ya, sebagai apa? Sebagai ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Itulah HAM, ya. Oke, kemudian cakupan HAM yaitu diatur dalam apa? Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ya, nanti kalian coba untuk silakan di searching ya. Hak-haknya apa saja, ini ada beberapa yang Pak Rex tampilkan ya. Ada hak untuk hidup ya, untuk berkeluarga, kemudian mengembangkan diri ya, memperoleh keadilan, terus kemudian kemerdekaan, komunikasi, keamanan ya, kesejahteraan dan perlindungan ya. Oke. Anak-anak, terkait dengan sejarah perkembangan HAM di dunia ya, ini juga menjadi permasalahan kenapa kemudian HAM itu menjadi penting dan harus dijunjung tinggi ya. Yang pertama ya, sejarah HAM di dunia itu ya dilatar belakangi oleh apa ya? Bahwa dahulunya itu masih terjadi penindasan ya, dan apa? Dan perlakuan sewenang-wenang dari otoritas ya, baik itu misalkan dari pemerintahnya, karena memang belum ada aturan-aturan yang mengikat tentang apa? Tentang orang-orang yang melanggar HAM ya. Dan dahulu juga masih terjadi apa? Tindakan diskriminatif ya, terhadap apa? Terhadap berbagai golongan ya, baik itu dari etnik ya, kemudian warna kulit ya, budaya, agama dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya, HAM itu lahir tadi yang Bapak bilang ya, itu dari bentuk apa? Penindasan ya, dan memang awalnya ini berawal dari dunia barat ya, khususnya di Inggris ya, pada tahun 1215 ya. Dan pada dahulu itu masyarakat Inggris itu dia bertentang ya, menentang kepemimpinan raja yang absolut ya. Raja apa? Raja yang mempunyai kekuasaan yang mengikat. Artinya segala bentuk apapun yang diperintahkan oleh raja itu harus apa? Harus diikuti ya. Makanya dahulu tidak salah kalau misalkan seorang raja itu dia bersikap sewenang-wenang terhadap masyarakatnya ya, atau mungkin dijadikan sebagai budak ya. Karena zaman dahulu itu ada perbedaan ya antara antara orang-orang mungkin yang rakyat biasa dengan rakyat yang mungkin diistimewakan seperti itu. Nah, kemudian lahirlah anak-anak yang disebut dengan Magna Carta ya. Magna Carta itu apa? Aturan ya, aturan yang mengikat atau aturan yang berisi tentang HAM ya.
Dan ini setidaknya ya pada saat itu di Inggris itu dapat mengurangi dari lahirnya Magna Carta tersebut ya, itu setidaknya sedikit demi sedikit dapat mengurangi ya kekuasaan raja yang sewenang-wenang. Artinya ada batasan ya. Kemudian setelah itu muncul aspirasi dari masyarakat sehingga itu menjadi sebuah upaya ya yang kemudian dilakukan oleh negara-negara lain pun untuk apa? Untuk bisa membuat aturan khusus ya tentang apa? Tentang hak asasi manusia. Kemudian itu dijadikan sebuah dasar perlindungan HAM di dunia ya. Oke. Selanjutnya anak-anak ini terkait dengan HAM ya. Ini piagam-piagam yang pernah dibuat ya pertama kali Magna Carta ya. Isinya bisa kalian lihat semua ya sampai dengan ke Bill of Rights ya, kemudian Declaration of Independence ya, terus sampai yang bersifat universalnya itu adalah apa? Universal Declaration of Human Rights, yaitu yang sampai saat ini sangat digembor-gemborkan ya, atau pernyataan sedunia terkait dengan pelanggaran HAM ya, itu mengikat dan berlaku secara universal atau secara menyeluruh ya. Oke, anak-anak, terkait dengan perkembangan HAM di dunia itu tidak terlepas juga di Indonesia tentunya ya. Ini ada beberapa perkembangan HAM di Indonesia ya. Sama seperti halnya dengan perkembangan HAM dunia ya, bahwa di Indonesia pun untuk hak asasi manusia itu dibagi menjadi beberapa zaman perkembangan ya, dibagi dalam dua periode ya. Periode sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan ya. Kalau sebelum kemerdekaan ini masih dalam proses upaya masyarakat Indonesia untuk bisa memperjuangkan bangsa kita supaya merdeka ya. Jadi pelopor HAM pada saat periode sebelum kemerdekaan ini itu banyak dibentuk organisasi-organisasi yang fokus untuk memerdekakan bangsa, tapi di sisi lain juga organisasi kepemudaan yang memang concernnya untuk menegakkan hak asasi manusia. Ya, misalkan ini anak-anak bisa lihat ada beberapa ya, ada Budi Utomo ya, terus kemudian ada Serikat Islam ya, terus kemudian ada Indes Partis ya, yang isinya yang tujuan dari beberapa organisasi pergerakan nasional ini yaitu dibentuk untuk apa? Untuk mengemukakan ya, artinya apa, terkait dengan kebebasan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Ya, silakan nanti untuk lebih lanjutnya kalian untuk sejarahnya bagaimana bisa dibentuk ya untuk dibaca ya. Terus kemudian setelah kemerdekaan ya, ini fokus kepada apa ya, kepada perkembangan HAM supaya hak asasi manusia itu bisa ditegakkan. Ini dibagi menjadi beberapa periode tentunya ya. Di periode 1950 ya, pada saat ini ternyata hak untuk merdeka ya masih fokus ya, kemudian banyak dibentuk partai-partai ya. Terus kemudian di periode 50-59 terus kemudian ini mulai bebas ya, tadi yang Bapak bilang. Kemudian banyak bermunculan partai politik ya, kebebasan pers pun diakui ya. Terus kemudian di periode 59 sampai 66 ini masih beralih ya dari parlementer ya, atau yang tadinya mungkin demokrasinya liberal ya, kemudian berpindah ya ke demokrasi yang terpimpin secara ini periodenya ini masih periodenya Soekarno ya. Terus kemudian di 66 ya sampai dengan 98 ini Orde Baru ya, peralihan waktu dulu dari periode Soekarno ke Soeharto ya. Ini kurang lebih selama 32 tahun. Ini banyak terjadi pergolakan politik ya, terutama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi ya, karena di periode tersebut banyak sekali permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus pelanggaran yang terkait dengan hak asasi manusia. Nanti kita selanjutnya akan dibahas tentang kasus-kasusnya. Oke, di periode 98 sampai dengan sekarang ini HAM terbukti ya, sudah dilakukan beberapa kali amandemen, terutama terkait dengan
pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, terutama di pasal 28 ya, nanti kalian bisa baca-baca. Terus kemudian penetapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ya tentang hak asasi manusia ya, dan juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kementerian Hukum dan HAM yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Oke, anak-anak, selanjutnya ya, hak asasi manusia tadi kan sudah dijelaskan ya, bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri manusia, yang mana hak tersebut itu dibawa sejak lahir ya, sebagai kodrat atau anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian anak-anak, ini ada menurut tokoh ya. Yang pertama menurut John Locke ya, menyampaikan menurutnya bahwa HAM itu adalah individu sesuai kodratnya, adalah makhluk yang bebas dan setara ya, memiliki hak secara kodrati. Hak kodrat itu apa aja ya? Hak untuk hidup ya, hak untuk merdeka, dan hak untuk memiliki kekayaan. Dan menurut John Locke mengatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah bersifat mutlak ya, tidak dapat diganggu gugat ya. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ya, menyatakan bahwa HAM itu adalah seperangkat hak ya, tadi sudah dijelaskan hakikat ya dari keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa ya, terus kemudian merupakan anugerah yang wajib apa? Yang wajib untuk dihormati ya, dijunjung tinggi ya, serta apa? Serta harus dilindungi oleh negara ya, baik hukumnya, baik pemerintah ya, dan setiap orang ya yang ada di Indonesia juga di dunia harus apa? Harus tunduk dan patuh, serta apa? Serta menjunjung tinggi ya hak asasi manusia itu sendiri ya, sebagai apa? Sebagai perlindungan, memberi perlindungan harkat ya, harkat dan martabat manusia ya. Oke, ini macam-macam HAM, bisa anak-anak lihat ya. Ada HAM pribadi ya, kemudian asasi politik dan lain sebagainya. Contohnya itu bisa dibaca sendiri ya. Nanti ada beberapa macam-macam HAM kemudian bisa dilaksanakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terus kemudian kita beralih ke makna HAM ya. HAM itu dia sifatnya itu alamiah. Ya, yang tadi Pak Rex bilang, dibawa sejak lahir ya, sebagai apa? Sebagai anugerah ya, yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa dan melekat kepada diri manusia sejak manusia itu dia dilahirkan ke dunia. Itu makna HAM yang pertama ya. Yang kedua adalah ya, HAM itu adalah hak sebagai alat ya. Sebagai alat untuk apa? Sebagai alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia ya, sesuai apa? Sesuai kodratnya ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri HAM ya. HAM itu dia bersifat hakiki. Ini pertama ya. Kenapa dikatakan memiliki sifat hakiki ya? Karena HAM itu dia haknya itu untuk apa? Hak yang dimiliki oleh manusia yang dibawa sejak lahir ya. Yang kedua bersifat universal ya. Hak asasi manusia ini dia bersifat universal ya, atau berlaku untuk semua orang ya, karena tidak membatasi ya. Artinya semua orang punya hak-haknya masing-masing yang perlu istilahnya perlu dihargai, untuk perlu dihormati oleh orang lain ya. Terus kemudian ciri HAM yang selanjutnya adalah dia tidak dapat dicabut ya. Karena apa? Hak ini adalah milik personal ya, milik personal orang tersebut, maka apa? Maka dia tidak bisa dicabut oleh orang lain maupun diserahkan kepada orang lain ya. Dan yang terakhir ya, ciri HAM terakhir itu adalah dia tidak dapat dibagi ya. Karena apa? Karena HAM itu ya, semua orang itu dia berhak untuk mendapatkan haknya. Oke, paham ya? Selanjutnya anak-anak, ini ada makna kewajiban hak asasi manusia ya, bahwa setiap orang itu wajib ya untuk menjunjung tinggi HAM ya, dan dengan kaitannya apa? Untuk bisa saling menghormati ya, serta menjamin dan melindungi hak asasi orang lain. Oke, anak-anak, itu ya untuk pertemuan pertama. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.